Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar kembali mengenai manajemen pembiayaan pada perbankan syariah. Nah, sebelumnya saya minta maaf karena mungkin ngirim materinya sedikit telat ya, tapi sih insya Allah tidak ada perubahan gitu. Semoga minggu depan nggak ada telat-telat lagi. Nah, pertemuan berikut sebelumnya kita sudah membahas mengenai hal-hal ketentuan-ketentuan syariah yang ada pada perbankan syariah atau hal-hal yang tidak diperkenankan pada perbankan syariah. Ada maisir, khoro, riba, terus ada juga tadlis seperti itu. Kemarin kita juga sudah membahas mengenai bentuk-bentuk tadlis itu seperti apa, bentuk-bentuk horor itu seperti apa. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mulai masuk ke dalam akad yang dipergunakan pada perbankan syariah. Yang pertama, kita akan ada akad murabahah. Saya sih yakin teman-teman semuanya di sini mungkin sudah ngelotok kayak gitu ya, misalnya sudah sangat hafal apa itu akad murabahah, apa itu akad mudorobah, atau itu ikut akad ijarah ataupun lainnya. Tetapi di sini kita juga akan belajar kembali mengenai akad-akad tersebut. Yang pertama tadi akad murabahah, di mana pengertian dari akad murabahah itu adalah artinya itu jual beli. Jadi pengertian jual beli di mana jual beli adalah memindahkan milik dengan ganti atau iwat yang dapat dibenarkan. Terus pertukaran dapat dilakukan antara uang dengan barang, barang dengan barang yang biasanya kita kenal dengan barter atau uang dan dengan uang. Nah, pertukaran uang dengan barang atau jual beli dapat dilakukan baik secara tunai maupun pembelian tangguhan. Nah, untuk pengertian akad murabahah itu sendiri adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati antara penjual dan pembeli. Yang membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberitahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkan. Untuk karakteristik akad murabahah itu sendiri, yang pertama proses pengadaan barang murabahah harus dilakukan oleh penjual. Yang kedua, jika penjual hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membelikan barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang menjadi milik penjual. Nah, yang ketiga, penjual dapat meminta uang muka pembelian kepada pembeli sebagai bukti keseriusannya ingin membeli barang tersebut. Uang muka menjadi bagian dari pelunasan piutang murabahah jika akad murabahah disepakati. Jika penjual mendapat diskon sebelum akad, maka diskon tersebut menjadi hak pembeli. Apabila diskon diberikan setelah akad, maka diskon yang didapat akan menjadi hak pembeli atau hak penjual sesuai dengan kesepakatan mereka di awal akad. Jika akad tidak diatur, maka diskon tersebut menjadi hak penjual. Diskon yang berkaitan dengan barang antara lain meliputi PSAK nomor 102. Yang pertama adalah diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atau pembeli barang. Yang kedua, diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang. Yang ketiga, komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang. Nah, cara pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau tangguh, sedangkan untuk murabahah secara tangguh, pembayaran dilakukan secara tangguh. Jika pembeli melunasi pada waktu atau lebih cepat dari periode yang telah ditetapkan, maka penjual boleh memberikan potongan. Tetapi besarnya potongan ini tidak boleh diperjanjikan di awal akad. Apabila pembeli tidak dapat membayar utangnya sesuai dengan waktu yang ditetapkan, pembeli tidak boleh didenda atau atas keterlambatannya, kecuali pembeli tersebut tidak membayar karena lalai. Nah, apabila pembeli mengalami kesulitan keuangan, maka penjual hendaknya memberikan keringanan, di mana keringanan dapat berupa pertama, penghapusan sisa tagihan, yang kedua, membantu menjualkan objek murabahah pada pihak lain, atau melakukan restrukturisasi piutang. Nah, restrukturisasi piutang pada akad murabahah itu pertama dengan memberikan potongan sisa tagihan sejumlah angsuran menjadi lebih kecil. Terus yang kedua, melakukan penjadwalan ulang atau rescheduling di mana jumlah tagihan yang tersisa tetapi tidak boleh ditambah dan perpanjangan masa pembayaran disesuaikan dengan kesepakatan pihak sehingga
kedua pihak sehingga besarnya angsuran menjadi lebih kecil. Terus yang ketiga, mengkonversi akad murabahah dengan cara menjual objek murabahah kepada penjual sesuai dengan nilai pasar. Kemudian dari uang yang ada digunakan untuk melunasi sisa tagihan. Kelebihannya jika ada digunakan sebagai uang muka akad ijarah atau sebagai bagian dari modal dari akad murabahah musyarakah atau musyarakah. Sebaliknya, kekurangannya akan tetap menjadi piutang pembeli yang cara pembayarannya dapat disepakati bersama. Nah, sebaiknya penjual tidak tunai atau tangguh dibuatkan kontrak atau perjanjian secara tertulis dan dihadirkan saksi, di mana kontrak memuat antara lain besarnya piutang, utang pembeli, jangka waktu akad, besarnya angsuran setiap periode, jaminan, siapa yang berhak atas diskon, terus pembelian barang setelah akad, dan sebagainya. Di mana akad ini digunakan untuk menghindari resiko penjualan dapat meminta jaminan. Maksudnya dalam menghindari resiko pada akad ini, penjual dapat meminta jaminan. Nah, untuk jenis-jenis murabahah, yang pertama ada murabahah dengan pesanan, dan yang kedua ada murabahah tanpa pesanan. Dalam murabahah jenis ini, murabahah dalam bentuk pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli, di mana murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesankan. Kalau bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesan dan tidak dapat dibatalkan pesanannya. Sedangkan yang kedua, murabahah tanpa pesanan, di mana murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat dan pembeli dapat membatalkan akad pembelian. Untuk dasar-dasar syariah Al-Qur'annya untuk murabahah itu ada Quran surat 4 ayat 29, ada Quran surat Al-Baqarah ayat 275, ada Quran surat Al-Baqarah ayat 280, ada Al-Baqarah ayat 285, dan ada juga Quran surat Al-Maidah ayat 2. Nah, sedangkan dasar-dasar sunnahnya nanti teman-teman bisa baca ya dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. Kayak gitu. Terus penundaan pembayaran yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman, hadis riwayat Bukhari Muslim. Terus sumpah itu melariskan barang dagangannya tetapi menghapus keberkahannya, hadis riwayat Bukhari. Jadi ini dasar-dasar sunnahnya ya, nanti teman-teman bisa baca lagi. Terus untuk rukun jual beli itu ada pelaku terdiri dari penjual dan pembeli, objek jual beli berupa barang yang diperjualbelikan, dan yang ketiga ada ijab kabul atau serah terima. Selanjutnya ada ketentuan syariah di mana seorang pembeli itu ada penjual dan pelakunya, itu ada penjual dan pembeli, itu harus cakap hukum atau berakal dan dapat membedakannya. Terus akad anak kecil dianggap sah apabila seizin walinya. Sedangkan untuk objek jual beli harus memenuhi yang pertama, barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya, barang dimiliki oleh penjual, barang dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa lalu, terus barang yang diketahui kuantitasnya dengan jelas, barang juga diketahui kualitasnya dengan jelas, terus barang juga harus tersebut jelas, barang secara fisik ada di tangan penjual. Sedangkan untuk ijab kabul dapat dilakukan secara lisan ataupun tertulis, di mana ekspresi saling ridho atau rela antar penjual dan pembeli termasuk terhadap barang yang jual dan harganya. Intinya tuh rela terhadap barang yang akan dijual dan harganya sudah disepakati. Apabila salah satu dari mereka ada unsur terpaksa atau ada unsur penipuan atau ketidaksesuaian objek akad, maka jual beli menjadi tidak sah karena prinsip saling ridho atau rela tidak terpenuhi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya untuk skema murabahah. Kalau skema murabahah secara fikih kan ada penjual dan pembeli. Terus nanti penjual mengatakan, maksudnya menyampaikan bahwasanya jumlah harga pembeliannya sekian dan keuntungannya sekian. Nah, sedangkan pada perbankan, skema murabahah pada perbankan itu nantinya ada nasabah dan ada pihak bank, di mana nanti nasabah dan pihak bank itu melakukan negosiasi sehingga akan ada akad jual beli. Nah, selanjutnya nanti
Bank akan membelikan barang secara tunai kepada pemasok, lalu pemasok akan mengirimkan barang kepada nasabah, dan nasabah menerima barang serta dokumen, dan dokumen untuk jual beli dikirimkan kepada perbankan yang nantinya dari berdasarkan dokumen itu dan kesepakatan untuk akad jual beli ini murabahah tadi, nasabah harus membayarkan kewajiban kepada bank. Nah, ini adalah ketentuan-ketentuan murabahah berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 4. Yang pertama ada nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank. Jika bank menerima, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. Yang ketiga, bank menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima atau membelinya karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat. Kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli. Yang keempat, bank diperbolehkan meminta kepada nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Yang kelima, jika nasabah menolak pembelian barang, biaya real bank harus dibayar dari uang muka tersebut. Terus, jika nilai uang muka kurang dari kerugian bank, maka bank dapat meminta kembali sisa kerugian kepada nasabah. Bank boleh meminta jaminan kepada nasabah sebagai bentuk keseriusan dalam akad yang akan dilakukan. Dan yang kedelapan, jika uang muka melalui kontrak urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka jika nasabah membeli, ia tinggal membayar sisa uangnya. Jika nasabah batal membeli, maka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian bank, dan jika tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya. Contohnya nih, Tuan A membeli 1 unit mobil Kijang tahun 2005 dengan harga 100 juta, dan Tuan A sudah memiliki uang muka sebesar 20 juta. Kemudian Tuan A mengajukan pembiayaan ke Bank Syariah untuk berakad murabahah selama 5 tahun atau 60 bulan. Bank Syariah tersebut menetapkan harapan keuntungan sebesar 5%. Berapakah kewajiban yang dimiliki oleh Tuan A dalam skema murabahah di atas? Jadi harga beli barangnya 100 juta, uang mukanya 20 juta, marginnya 5% per tahun, berarti 5% dari 80 juta berapa? Sekitar 4 juta ya. Oh, bukan sekitar lagi, memang 4 juta. Terus nanti 4 juta itu dikali dengan 5. Kenapa harus 5? Karena jangka waktunya 5 tahun. Ingat-ingat teman-teman, jangka waktunya 5 tahun, jadi harus dikalikan 5. Dan jumlah yang margin yang diinginkan oleh perbankan atau bank syariah adalah sebesar 20 juta dalam waktu 5 tahun. Di mana kesepakatan harga jual setelah uang muka, berarti kan 100 juta ditambah dengan 100 juta harga beli, ditambah dengan margin keuntungannya diinginkan, nanti dikurangi dengan uang muka yang telah dibayarkan. Berarti kan 100 juta ditambah 20 juta dikurangi 20 juta. Berarti total harga kesepakatan jual akad murabahah yang dilakukan antara nasabah dengan bank syariah adalah sebesar 120 juta. Maka kewajiban angsuran Tuan A setiap bulannya adalah 120 juta dibagi 60 bulan atau 2 juta per bulannya. Selanjutnya ada akad salam, di mana salam berasal dari kata as-salaf, pendahuluan karena pemesanan barang menyerahkan uangnya di muka, sementara secara terminologi, para fuqaha memahami al-manawij atau barang yang mendesak karena ia sejenis jual beli yang dilakukan mendesak walaupun barang yang diperjualbelikan tidak ada di tempat. Dilihat dari sisi pembeli, ia sangat membutuhkan barang tersebut di kemudian hari, sementara dari sisi penjual sangat membutuhkan uang tersebut. Nah, salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan sebagai pembelian pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Nah, sedangkan untuk karakteristik akad salam yang pertama harga, spesifikasi, karakteristik, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan aset yang dipesan sudah ditentukan dan disepakati ketika akad terjadi. Nah, dalam akad salam, harga barang pesanan yang sudah disepakati tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya, maka pembeli boleh melakukan khiyar, yaitu memilih apakah transaksi tersebut akan dilanjutkan atau dibatalkan. Hikmah dari akad salam adalah manfaat transaksi salam bagi pembeli adalah adanya jaminan memperoleh barang dalam jumlah dan kualitas tertentu pada saat ia membutuhkan dengan harga yang disepakati di awal, sementara manfaat bagi penjual adalah memperolehnya dana untuk melakukan aktivitas produksi dan memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya.
Nah, untuk jenis salam itu ada dua macam. Yang pertama ada salam dan yang kedua ada salam paralel. Di mana salam merupakan transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan. Pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Terus ada juga salam paralel, artinya melaksanakan dua transaksi by salam, yaitu antara pemesan dan penjual, dan antara penjual dengan pemasok atau supplier, atau dengan pihak ketiga lainnya secara simultan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, contohnya ada petani, ini salam secara fikihnya, ada pembeli melakukan akad salam, lalu pembeli melakukan pembayaran, terus petani melakukan pengiriman barang pesanan, terus barang pesanan diterima, ya udah dibayar kayak gitu. Nah, untuk dasar hukumnya ada surat Al-Baqarah ayat 282, ada juga Quran surat Al-Maidah ayat 1. Hadisnya juga ada hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis riwayat Ibnu Majah. Untuk rukun salam sendiri, yang pertama ada pelakunya, di mana ada penjual dan pembeli. Yang kedua ada objek akad, barang yang akan diserahkan atau modal salam yang berbentuk harga. Yang ketiga ada ijab kabul, di mana ketentuan syariahnya pelaku adalah penjual dan pembeli harus cakap hukum atau berakal dan dapat membedakan. Yang kedua untuk objek akad berupa modal salam, modal harus diketahui jenis dan jumlahnya, berbentuk uang tunai. Para ulama berbeda pendapat masalahnya bolehnya pembayaran dalam bentuk aset perdagangan. Beberapa ulama menganggapnya boleh. Sedangkan modal salam diserahkan ketika akad berlangsung, tidak boleh hutang atau merupakan pelunasan utang. Hal ini adalah untuk mencegah praktek riba melalui mekanisme salam. Nah, sedangkan untuk barang salam, barang tersebut harus dapat dibedakan atau diidentifikasi, mempunyai spesifikasi dan karakteristik yang jelas seperti kualitas, jenis, ukuran, dan lain sebagainya sehingga tidak ada horor. Yang kedua, barang tersebut harus dapat kuantifikasi atau ditakar atau ditimbang. Waktu penyerahan barang harus jelas, tidak harus tanggal tertentu, boleh juga dalam kurun waktu tertentu. Hal tersebut diperlukan untuk mencegah horor atau ketidakpastian yang harus ada pada waktu yang ditentukan. Nah, barang tidak harus ada di tangan penjual, tetapi harus ada pada waktu yang ditentukan. Apabila barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan, akad menjadi fasak atau rusak, dan pembeli dapat memilih apakah menunggu sampai dengan barang yang dipesan tersedia atau membatalkan akad sehingga penjual harus mengembalikan dana yang telah diterimanya. Apabila barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad, maka pembeli boleh melakukan khiyar atau memilih untuk menerima atau menolak. Kalau pilihannya menolak, maka si penjual memiliki utang yang dapat diselesaikan dengan pembelian dana atau menyerahkan produk yang sesuai dengan akad. Nah, apabila barang yang dikirim memiliki kualitas yang lebih baik, maka penjual tidak boleh meminta tambahan pembayaran dan hal ini dianggap sebagai pelayanan kepuasan pelanggan. Apabila barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, pembeli boleh memilih menolaknya atau menerima. Sedangkan apabila pembeli menerima, maka pembeli tidak boleh meminta kembali sebagian uangnya atau meminta diskon. Nah, barang boleh dikirim sebelum jatuh tempo asalkan disetujui oleh kedua belah pihak dan dengan syarat kualitas atau jumlah barang sesuai dengan kesepakatan. Dan tidak boleh menuntut penambahan harga. Penjualan kembali barang yang telah dipesan sebelum barang tersebut diterima tidak diperbolehkan secara syariah. Pergantian barang yang dipesan dengan barang lain, para ulama melarang pergantian barang yang dipesan dengan barang lainnya. Bila barang tersebut diganti dengan barang yang memiliki spesifikasi dan kualitas yang sama, meskipun sumbernya berbeda, para ulama membolehkannya. Apabila tempat penyerahan barang tidak disebutkan, akad tetap sah. Namun sebaliknya, dijelaskan dalam akad apabila tidak disebutkan, maka harus dikirim ke tempat yang menjadi kebiasaan. Nah, hal-hal yang membatalkan kontrak, yang pertama, barang yang dipesan tidak ada pada jangka waktu yang ditentukan. Yang kedua, barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad. Yang ketiga, barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah dari pembeli dan pembeli membatalkannya. Nah, ini ada beberapa karakteristik salam, bukan beberapa ya, memang karakteristik salam yang ada pada Fatwa DSN MUI nomor 5, kalau tadi murabaha nomor berapa? Nomor 4. Nah, dilihat dari spesifikasi dan harga barangnya.
Disepakati di awal akad, harga barang tidak dapat berubah dalam jangka waktu akad. Bank sebagai pembeli, bank dapat meminta jaminan untuk menghindari resiko yang merugikan. Sedangkan untuk dalam barang pesanannya disepakati antar penjual dan pembeli, di mana harus diketahui karakteristiknya secara umum, jenis, macam, kualitas, dan kuantitasnya. Dikirim tidak sesuai dengan karakteristik, penjual harus bertanggung jawab. Nah, ketentuan pembayarannya, alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, dan manfaat. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Terus ketentuan tentang barangnya harus jelas ciri-ciri dan dapat diakui sebagai hutang. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya, penyerahan dilakukan kemudian, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya dan tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan. Nah, sedangkan salam paralel dalam teknis perbankan, di mana salam dalam teknis perbankan berarti pembelian yang dilakukan oleh bank dengan membayar di muka pada pihak pertama atau nasabah 1 dan menjual lagi kepada pihak lain atau nasabah 2 dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama. Modal atau harga yang dibayarkan dalam salam tidak boleh dalam bentuk utang, melainkan harus tunai yang dibayarkan dengan segera. Di sini teman-teman bisa lihat ya, ada bank, ada nasabah 1, ada nasabah 1 petani, terus ada nasabah 2. Nasabah 2-nya itu orang yang membutuhkan barang, di mana nasabah 1 nanti akan melakukan negosiasi dan akad dengan pihak perbankan, dan perbankan nantinya akan melakukan negosiasi dan akad kepada petaninya atau pemasoknya, seperti itu. Terus pihak pertama akan membayarkan kepada pihak bank, terus pihak bank akan membayar kepada petani, di mana nanti petani akan mengirimkan barang pesanan kepada nasabah, lalu nasabah akan menerima barang dan dokumen, terus nanti petani juga menyerahkan dokumennya kepada pihak bank. Selanjutnya, selain salam, kita ada istisna, di mana istisna secara etimologi berarti meminta dibuatkan. Secara muamalah, istisna berarti suatu perjanjian jual-beli antara mustasni atau pembeli atau pemesan dan syani atau produsen atau penjual, di mana barang yang akan diperjualbelikan harus dipesan terlebih dahulu dengan kriteria yang jelas. Perbedaannya dengan salam hanya terletak pada cara pembayarannya, di mana salam pembayarannya harus di muka, sedangkan pada istisna boleh di awal, di tengah, atau di akhir. Nah, skema istisna secara fikih ada pemesan, ada produsen, barang dipesan, melakukan akad istisna, terus ini melakukan pembayaran, terus dari produsen melakukan produksi barang, terus mengirim barangnya kepada pemesannya. Nah, sedangkan istisna dalam teknis perbankan, secara teknis perbankan syariah atau istisna termasuk jual beli di dalam jual beli yang mirip dengan salam. Akad istisna diperlukan karena kebutuhan masyarakat pada umumnya memesan barang dengan persyaratan kriteria atau spesifikasi tertentu. Bank yang menjual lagi barang pesanan tersebut kepada nasabah sesuai dengan perjanjian yang mengikat sebelumnya atau istisna paralel, di mana ketentuan karakteristik istisna, maksudnya ada ketentuan-ketentuan istisna pada fatwa DSN MUI nomor 6. Ingat-ingat, nomor 4 murabahah, nomor 5 ada salam, dan nomor 6 ada istisna. Nanti saya kirimkan semua lampiran-lampiran fatwa DSN-nya ya. Kalau saya lupa, mohon untuk diingatkan. Ketentuan tentang pembayarannya, alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, dan manfaat. Terus pembayaran dilakukan sesuai dengan manfaat. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Nah, ketentuan barangnya harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang, harus dapat dijelaskan spesifikasinya, penyerahan dilakukan kemudian, waktu dan tempat penyerahan harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan dalam hal ini, jika barang cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan bisa memiliki hak khiyar atau memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Nah, dengan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur istisna adalah dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat, jadi tidak bisa dibatalkan. Terus semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan di atas berlaku pula yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli istisna. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya perbedaan antara salam dan istisna. Barang terukur dan tertimbang, hutang pada al-muslim alaihi, modal atau uang atau modal di muka, mengikat dan akad. Karena kenapa mengikat kayak gitu kan? Karena sudah ada pembayaran. Kalau salam kan udah dibayar di muka.
Sedangkan istisna harus diukur dan diterima model pesanannya, bisa di muka, dicicil sampai selesai atau di belakang. Barang itu masih menjadi milik pembuat karena belum diadakan pembayaran atau dilunasi. Terus akad tidak mengikat. Artinya ketika memang mau dibatalkan juga nggak masalah karena memang kadang bisa jadi karena belum ada pembayaran. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ada bank, ada nasabah, dan ada pemasok. Hampir sama dengan tadi. Pertama, nasabah melakukan pemesanan kepada pemesanan barang kepada bank, di mana nanti nasabah dengan bank akan melakukan akad istisna. Dan bank akan meminta dibuatkan barang kepada pemasok, dan bank juga akan melakukan akad istisna, maksudnya pemesanan tersebut kepada pemasok. Yang ketiga, pihak nasabah melakukan pembayaran. Ingat, pembayarannya bisa di muka, di tengah atau di akhir atau dicicil seperti itu. Terus nanti pihak bank juga melakukan pembayaran kepada pemasok. Terus nanti pemasok akan membuatkan barang dan pemasok akan mengirimkan barangnya. Terus secara barangnya kepada nasabah, sementara untuk dokumen-dokumennya dikirimkan kepada bank. Wah, sudah selesai. Nah, demikian pembahasan kita mengenai akad murabahah, salam dan istisna. Untuk selanjutnya, nanti kita akan melakukan diskusi ya. Nanti kesepakatan besok kita menggunakan Zoom. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima. Saya ucapkan terima kasih semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.